Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dani Fajar Istiqmal. Saya Widya Rahmawati. Saya Syafira Mardesari. Inilah materi dari kelompok kami. Happy watching! Saya Dani Fajar Istiqmal akan menjelaskan tentang Activity Based Management atau ABM atau manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Sumber utama informasi ABM adalah sistem perhitungan biaya yang berdasarkan Activity Based Costing atau ABC. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi, yaitu satu dimensi biaya dan dua dimensi proses. Satu dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber biaya, aktivitas, objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Tujuannya memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Dua dimensi proses adalah memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya mengurangi biaya. Perencanaan memberikan justifikasi untuk implementasi ABM dan menjawab berbagai masalah seperti masalah berikut. 1. Sasaran dan tujuan sistem ABM. 2. Posisi persaingan perusahaan saat ini dan yang diinginkan. 3. Proses bisnis dan bauran produk perusahaan. 4. Jadwal tanggung jawab yang dibebankan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. 5. Kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. ABM merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat, mengurangi biaya, dan mendorong serta dukungan berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuan keseluruhan ABM meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penyebab kegagalan ABM atau implementasi ABM ialah 1. Kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. 2. Adanya penolakan untuk perusahaan. 3. Kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. 4. Kegagalan dalam mengimplementasikan sistem ABM. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh Syafira. Terima kasih. Saya Syafira Mardesari akan menjelaskan mengenai analisis nilai proses. Analisis nilai proses itu definisinya ada 3. Yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Yang kedua berfokus pada biaya pertanggungjawaban aktivitas. Nah, yang ketiga itu dia menekankan kinerja sistem secara menyeluruh, bukan secara individu. Nah, secara singkatnya, analisis nilai proses itu adalah analisis terhadap aktivitas untuk mencari jawaban apakah aktivitas itu dilakukan, mengapa aktivitas dilakukan, dan seberapa baik aktivitas itu dilakukan. Analisis nilai proses ini dia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis penggerak, yang kedua ada analisis aktivitas, dan ketiga itu ada pengukuran kinerja. Pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis penggerak. Analisis penggerak ini maksudnya aktivitas ini memiliki masukan dan keluaran. Kalau masukan aktivitas itu kayak sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Sedangkan keluaran aktivitas itu dia hasil atau produk dari aktivitas tersebut. Nah, apa itu tujuan dari analisis penggerak ini? Tujuannya itu untuk mencari penyebab utamanya. Jadi analisis penggerak yaitu usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama biaya aktivitas. Yang kedua, analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini
merupakan proses mengidentifikasi, menyusun gambaran, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, analisis aktivitas ini dia dibagi menjadi dua, ada aktivitas penambah nilai dan ada aktivitas bukan penambah nilai. Aktivitas penambah nilai ini dia menjaga agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang, sedangkan aktivitas bukan penambah nilai ini dalam bisnis yang dijalankan tidak terlalu diperlukan karena dia tidak dapat membuat perusahaan bertahan atau berkembang menjadi lebih baik. Kemudian ada pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja itu yaitu ukuran prestasi aktivitas dapat dinilai adanya atas dasar keuangan dan non-keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran kinerja aktivitas. Ukuran kinerja aktivitas itu pada prestasi aktivitasnya terletak pada 3 dimensi. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada kualitas, dan yang ketiga itu ada waktu. Efisiensi itu fokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua kualitas. Kualitas itu pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Kalau yang ketiga, waktu itu yang lebih lama berarti dia lebih banyak dikonsumsi sumber dayanya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Baiklah, saya Widya Ramawati. Saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu ada perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Saya akan memberikan contoh data biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Seperti yang teman-teman lihat, di data ini ada 2 pelanggan. Yang pertama ada pelanggan besar dan yang kedua ada 10 pelanggan yang lebih kecil. Di sini ada biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan dan biaya tenaga penjualan yang dialokasikan. Dari kedua biaya ini dan dari kedua pelanggan ini terdapat jumlah yang sama, yaitu sebesar 202.000 dan sebesar 110.000. Dan terdapat kata-kata yang dialokasikan yang berarti biaya ini belum digunakan. Nah, jadi dengan ABC ini atau Active Budget Cost, kita bisa merefleksikan pemakaian aktivitas oleh pelanggan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mencari tarif. Di sini tarif yang akan kita cari ada 2. Yang pertama yaitu tarif aktivitas pemenuhan pesanan. Dengan rumus total biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan dibagi dengan total jumlah pesanan yang dibuat. Jumlah total biaya pemenuhan pemesanan dari 2 pelanggan yaitu sebesar 404.000 dan total jumlah pesanan yang dibuat dari 2 pelanggan yaitu sebesar 202 dibagi sama dengan 2.000 per pesanan. Selanjutnya, tarif yang kedua yaitu ada tarif aktivitas penjualan. Dengan rumus total biaya tenaga penjualan yang dialokasikan dibagi dengan total jumlah tindakan penjualan. Dari kedua pelanggan, total biaya tenaganya ada 220.000 dan total jumlah tindakan penjualannya ada 220. Dibagi sama dengan 1.000 per tindakan. Nah, setelah kita mencari tarif, kita bisa mencari biaya pemenuhan pesanan dengan biaya tenaga penjualan. Dengan rumus yang pertama, biaya pemenuhan pesanan yaitu pesanan yang dibuat dikali tarif aktivitas pemenuhan pesanan yang sudah kita cari tadi. Pelanggan besar memiliki 2 pesanan yang dibuat.
dikali dengan tarif aktivitas sebesar 2.000, jadi 2 dikali 2.000 sama dengan 4.000. Pelanggan yang lebih kecil memiliki 200 pesanan yang dibuat, dikali dengan tarif 2.000 sama dengan 400.000. Yang kedua, biaya tenaga penjualan. Dengan rumus jumlah tindakan penjualan dikali dengan tarif aktivitas penjualan, pelanggan besar memiliki 10 jumlah tindakan penjualan dikali dengan 1.000 tarif sama dengan 10.000. Pelanggan yang lebih kecil memiliki jumlah tindakan penjualan 210 dikali dengan tarif 1.000 sama dengan 210.000. Yang kedua, yaitu ada perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Gambar ini adalah contoh perhitungan biaya aktivitas yang disebabkan oleh pemasok. Misalnya karena kegagalan komponen atau keterlambatan pengiriman. Di data ini ada 2 pemasok. Yang pertama ada murai dan yang kedua ada pelata. Dengan data ini, kita bisa mencari pembebanan biaya kepada pemasok. Yang pertama yaitu kita menghitung tarif perbaikan. 800.000 itu didapat dari perbaikan produk dibagi dengan 2.000. Dari mana datangnya 2.000? Yaitu dari total semua unit yang gagal dari kedua pemasok. 1.600 ditambah 380 ditambah 10 dan ditambah 10 sama dengan 2.000. Jadi 800.000 dibagi dengan 2.000 sama dengan 400 per komponen yang gagal. Tarif yang kedua yaitu tarif percepatan pengiriman. 200.000 dibagi dengan 100. 200.000 berasal dari jumlah pengiriman produk, sedangkan 100 berasal dari total dari keterlambatan pengiriman kedua pemasok. Murai memiliki 60 dan 40, sedangkan pelata memiliki 0. Jadi 60 ditambah dengan 40 dari murai sama dengan 100. 200.000 dibagi dengan 100 sama dengan 2.000 per keterlambatan pengiriman. Jadi kesimpulannya adalah pelata adalah pemasok yang lebih baik. Kenapa? Karena dia mempunyai kualitas produk yang lebih tinggi dan pengiriman yang lebih tepat waktu, sehingga biaya keseluruhan per unitnya jadi lebih rendah. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan dapat berguna buat teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.